wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat kan? Minggu ini kita akan belajar tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah supaya kalian nantinya bisa menemukan ide pokok dan informasi penting dari teks bacaan, mengembangkan ide pokok dengan menggunakan bahasa kalian sendiri, mengidentifikasi perkembangbiakan generatif dan vegetatif pada tumbuhan, menyebutkan kehidupan sosial budaya dari 2 negara ASEAN dalam teks bacaan, menyebutkan contoh-contoh penerapan sila ke-1, ke-2, dan ke-3 Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menyebutkan macam-macam fungsi patung, dan menjelaskan bahan pembuatan patung. Nah, ini materi pembelajaran. Materi pembelajarannya adalah menyebutkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sila ke-1. Contohnya adalah bertakwa, mensyukuri anugerah Tuhan, menjalankan ibadah tepat waktu, menghormati dengan agama lain. Kemudian sila kedua, mengembangkan sikap tenggang rasa, melakukan kegiatan sosial, persamaan derajat, saling menyayangi terhadap teman, tidak ada pembulian di kelas atau dimanapun, saling menghormati, saling menghargai, dan lain-lain. Kemudian nilai yang terkandung di sila ketiga adalah rela berkorban demi bangsa dan negara, kemudian mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, cinta tanah air, kemudian bangga terhadap produk dalam negeri, bangga memakai produk dalam negeri. Kemudian kita juga belajar mencari ide pokok paragraf. Apa itu ide pokok paragraf? Ide pokok paragraf adalah gagasan utama atau masalah pokok yang dibahas dalam satu paragraf. Jadi dalam satu paragraf itu membahas tentang apa? Pokoknya, intinya. Nah, ide pokok itu biasanya berada dalam kalimat utama. Kalimat utama biasanya berada pada awal paragraf, di tengah, atau juga di akhir. Ini biasanya ada di awal, di tengah, atau di akhir. Kemudian kita juga akan belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan ini terjadi secara generatif, kawin, dan vegetatif, tak kawin. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan atau benang sari dan sel kelamin betina atau putik yang biasanya ini terdapat di dalam bunga. Nah, tidak semua bunga itu mempunyai bagian-bagian yang lengkap. Ada bunga yang hanya mempunyai putik atau bunga yang hanya mempunyai benang sari. Nah, apabila bagian-bagian bunga itu tidak lengkap, maka disebut juga bunga tidak lengkap atau bunga tidak sempurna. Nah, ini merupakan gambar dari bagian bunga yang lengkap atau bunga sempurna, karena ini bagiannya lengkap, namanya bunga sempurna. Di situ ada benang sari. Nah, ini benang sari ya. Benang sari, ini ada kepala sari, ada tangkai sari. Di kepala sari ini tersimpan serbuk sari yang nantinya ini yang bisa melakukan penyerbukan. Kemudian ada putik. Putik ini terdiri dari kepala putik, tangkai putik, dan dasar putik. Kemudian ada
kelopak bunga. Kelopak bunga. Nih ya, yang berwarna hijau ini adalah kelopak bunga. Kemudian mahkota bunga. Nah, mahkota bunga ini yang biasanya warnanya warna-warni ini ya. Kemudian bakal biji. Bakal biji ini di sini ini adalah hasil dari peleburan sel kelamin jantan dan betina tadi. Apabila sudah serbuk sari menempel di kepala putik, maka terjadi pembuahannya di sini. Ini nanti akan terjadi bakal biji di sini. Kemudian ini adalah tangkai bunga. Tangkai bunga ini adalah yang menopang bunga ya, yang menopang bunga. Nah, ini adalah proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, ini kepala sarinya akan menempel di putik. Ya, menempel di putik, kemudian terjadilah pembuahan. Nah, kalau sudah terjadi pembuahan, maka akan membentuk biji. Biji ini biasanya terdapat di dalam buah. Ya, buah. Kemudian kalau biji ini ditanam, maka akan membentuk tumbuhan baru atau membentuk tanaman baru yang sama dengan induknya. Penyerbukan ini ada bermacam-macam. Ada 4 macam penyerbukan ya. Yang ini adalah penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri ini apabila serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama, bunganya hanya satu. Ya. Kemudian penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga ini apabila serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama, satu pohon, satu tanaman ya. Kemudian penyerbukan silang. Penyerbukan silang ini adalah jatuhnya serbuk sari atau benang sari di kepala putik pada bunga yang lain. Bunganya lain tapi bunganya masih sama, contohnya bunga mawar. Berarti bunga mawarnya ada 2. Pohonnya juga ada 2, tanamannya 2. Tapi dalam satu varietas ya. Yang berbeda adalah pohonnya. Pohonnya beda tapi bunganya sama. Itu penyerbukan silang. Kemudian penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar ini terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang tidak sama. Contohnya misalkan bunga mawar dengan bunga sepatu. Nah, satunya mawar, satunya bunga sepatu, berbeda varietas. Nah, ini namanya penyerbukan bastar. Perkembangbiakan vegetatif. Tadi kita sudah belajar tentang perkembangbiakan secara generatif. Gen itu berarti melakukan perkawinan ya, generatif. Nah, sekarang vegetatif. Vegetatif ini tidak kawin. Jadi perkembangbiakan dengan cara tidak kawin ya. Perkembangbiakan secara vegetatif terjadi tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan secara vegetatif bertujuan untuk menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan dengan sifat baru. Perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi secara alami maupun buatan. Nah, kalau buatan ini biasanya dibantu oleh manusia. Perkembangbiakan vegetatif alami ini contohnya dengan tunas, misalnya pada pohon pisang. Nah, pohon pisang ini berkembangbiaknya dengan tunas, tidak melakukan perkawinan ya, tapi dengan tunas. Pohon pisang, pohon bambu ya. Kemudian umbi lapis. Umbi lapis ini misalnya pada bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Kemudian umbi batang. Umbi batang ini misalnya pada kentang dan ubi jalar. Umbi akar misalnya pada wortel, lobak. Pada gerage misalnya
rumput teki dan stroberi. Kemudian kalau akar tinggal atau rizoma itu misalnya pada kunyit, jahe, lengkuas, bumbu-bumbu dapur itu ya. Spora misalnya pada lumut, jamur dan tumbuhan paku-pakuan. Ini kalau biasanya hidup di daerah yang lembab. Kita lanjutkan lagi, perkembangbiakan vegetatif buatan. Ini berarti dengan bantuan manusia. Contohnya adalah mencangkok. Cangkok ini pada tumbuhan contohnya rambutan, mangga, dan jambu air. Biasanya itu pada tumbuhan yang berkayu. Jadi batangnya itu keras ya. Kemudian stek batang. Misalnya pada singkong dan bunga sepatu. Jadi batangnya itu yang ditanam, maka dia akan tumbuh tanaman baru. Kemudian stek daun, misalnya pada begonia dan cocor bebek. Berarti ini daunnya yang ditanam. Nah, dari daun itu nanti akan muncul tanaman yang baru. Kemudian merunduk, misalnya pada stroberi dan bougainville serta tempel, okulasi dan menyambung ini pada jeruk, durian dan rambutan. Materi selanjutnya adalah tentang kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara. Nah, Asia Tenggara ini tergabung dalam ASEAN. Ya, dalam ASEAN ini ada 10 negara yang memiliki kondisi yang hampir sama. Yang pertama adalah Indonesia. Sebetulnya di buku paket kalian juga sudah ada itu keterangan tentang keadaan geografisnya. Ini Budila hanya menambahkan sedikit saja yang tidak ada di paket. Indonesia ini dikenal sebagai negara kepulauan karena banyaknya pulau ya. Kemudian letaknya di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan Australia. Penduduk Indonesia ini sangat banyak ya, ada 270.054.853 juta jiwa. Ini menurut sensus 2018. Kemudian mayoritas penduduknya beragama Islam. Selain agama Islam di Indonesia juga ada agama Katolik, Kristen, Buddha, Hindu dan Konghucu. Kemudian di Indonesia ini juga memiliki banyak sekali suku bangsa yang ada di Indonesia itu banyak sekali. Ini yang paling besar, paling banyak ya sukunya itu adalah Jawa, Sunda, Madura, Batak, dan Minangkabau. Nah, dari suku-suku itu biasanya memiliki budaya dan warisan masing-masing. Contohnya, kalau di Jawa dan Bali ini mempunyai tarian tradisional, mempunyai kesenian tradisional. Ya, contohnya tarian Jawa. Tarian Jawa ini memiliki mitologi. Di dalam tariannya itu biasanya berisikan tentang cerita-cerita yang ingin disampaikan atau yang ingin diceritakan kepada pengamat yang mengamati tarian itu. Kalau dalam agama Hindu itu ada namanya cerita Ramayana, itu ada di dalam tarian yang menceritakan kisah Ramayana. Kemudian kalau di Sumatera itu ada tari Ratep dan Sedati dari Aceh. Sedangkan untuk bahasa resmi Indonesia ini adalah bahasa Indonesia. Selain bahasa resmi juga ada bahasa ibu yang biasanya itu bahasa daerah di
di daerahnya masing-masing. Contohnya kalau di Probolinggo ini adalah bahasa Jawa dan bahasa Madura. Nah, itu adalah bahasa ibu atau bahasa sehari-hari yang digunakan warga sekitar di Probolinggo. Selanjutnya adalah Malaysia. Malaysia ini wilayahnya dipisahkan oleh Laut Tiongkok Selatan dan Selat Karimata. Kemudian budaya Malaysia ini merupakan kebudayaan yang majemuk karena di sana juga banyak terdapat suku bangsa. Yang paling besar adalah suku Melayu. Selanjutnya adalah Singapura. Singapura sebagian penduduknya beragama Buddha. Ada pula Islam, Taoisme, Katolik, dan Hindu. Bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa Mandarin, Melayu, Hokkien, dan India. Daerahnya ini perbukitan dengan puncak Bukit Timah berada di bagian tengah. Kemudian ada beberapa sungai kecil seperti Sungai Kranji dan Sungai Kalang. Thailand. Thailand ini mempunyai olahraga yang terkenal ini ya, namanya Muay Thai. Muay Thai ini sejenis bela diri dari kickboxing ala kerajaan Thai. Kemudian sungai yang paling besar adalah Sungai Chao Phraya. Di sekitar Sungai Chao Phraya ini merupakan dataran rendah yang subur. Kemudian di timur, di bagian timur juga ada Sungai Mekong yang menjadi perbatasan dengan negara Laos. Ya, sebagian besar penduduk merupakan etnis Thai dan bahasa resminya adalah bahasa Thai. Selanjutnya adalah negara Filipina. Negara Filipina ini negara yang mirip dengan Indonesia karena sama-sama negara kepulauan. Sungai di Filipina berarus deras yang berkelok-kelok sehingga tidak dapat dilayari oleh manusia. Penduduknya terdiri atas etnis Tagalog, Ilocano, Cebuana, Hiligaynon, dan lain sebagainya ini ya. Kemudian sebagian besar penduduknya beragama Katolik dan bahasa resminya adalah bahasa Tagalog dan bahasa Inggris. Selanjutnya adalah Brunei Darussalam. Seluruh daratan Brunei dikelilingi oleh wilayah Sarawak atau Malaysia. Kemudian sungai terpanjang di Brunei adalah Sungai Belait. Penduduknya terdiri atas etnis Melayu, Tionghoa, dan sebagian suku Dayak. Sebagian penduduknya menganut agama Islam, bahasa resminya adalah Melayu, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. Selanjutnya adalah Vietnam. Keadaan alam terdiri atas bukit, gunung, hutan lebat, dan dataran rendah. Sebagian besar penduduk Vietnam ini merupakan etnis Kin yang beragama Buddha. Bahasa resmi negara Vietnam adalah bahasa Vietnam. Selanjutnya adalah Laos. Laos ini adalah negara ASEAN, satu-satunya negara di ASEAN yang tidak memiliki wilayah laut ya, karena dikelilingi oleh daratan negara Tiongkok, Thailand, Vietnam, dan Kamboja. Kemudian sungai yang paling besar adalah Sungai Mekong, dan sebagian besar penduduk negara Laos itu menganut agama Buddha. Bahasa resminya adalah bahasa Lao, bahasa Prancis, Inggris, dan Thai. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan lagi pelajarannya, yaitu tentang negara Myanmar.
Myanmar ini keadaan alamnya merupakan dataran rendah hingga pegunungan. Pegunungan di bagian barat Myanmar adalah pegunungan Arakan. Dataran rendahnya merupakan bagian dari delta Sungai Irrawaddy Sitang di bagian tengah. Penduduk Myanmar terdiri atas etnis Myanmar, Shan, Karen, Rakhine, Tionghoa, India, dan Mun. Sebagian besar beragama Buddha dan bahasa resmi negara Myanmar ini adalah bahasa Myanmar. Selanjutnya, yang terakhir ini adalah negara Kamboja. Sebagian besar wilayah Kamboja merupakan dataran rendah dan dataran tinggi yang bergelombang di bagian timur. Sungai Mekong adalah sungai terbesar yang melewati negara Kamboja. Anak-anak perlu kalian ketahui, Sungai Mekong ini melewati 3 negara, yaitu yang pertama itu Thailand, Laos, dan Kamboja. Kemudian sebagian besar penduduk Kamboja merupakan suku bangsa Khmer. Ada juga suku bangsa Vietnam dan Tionghoa. Sebagian besar beragama Buddha dan bahasa resminya adalah bahasa Khmer. Kita juga akan belajar tentang patung. Fungsi patung ini ada bermacam-macam, ada 5. Yang pertama adalah patung religi. Fungsinya adalah sebagai sarana untuk beribadah dan bermakna religius. Contohnya adalah patung Buddha. Patung Buddha itu kan digunakan untuk beribadah umat Buddha, ya. Kemudian patung monumen. Ini fungsinya untuk mengenang jasa pahlawan atau peristiwa bersejarah suatu bangsa. Misalkan ada Tugu Pahlawan di Surabaya. Nah, itu mengenang pertempuran di Surabaya 10 November ya. Kemudian ada patung arsitektur. Berfungsi sebagai pelengkap konstruksi bangunan. Ada patung dekorasi sebagai penghias bangunan, taman, atau tempat lainnya, berarti sebagai hiasan. Contohnya patung air mancur. Nah, itu yang biasanya ada di tengah taman. Nah, itu juga patung dekorasi. Kemudian patung seni hanya untuk dinikmati keindahan bentuknya. Bahan dan alat pembuatan patung. Ada 2 bahan, yaitu dari bahan lunak dan bahan keras. Kalau bahan lunak adalah bahan yang empuk dan mudah dibentuk. Contohnya dari tanah liat, lilin, sabun, plastisin. Apa itu plastisin, anak-anak? Plastisin itu malam ya, mainan malam itu kan bisa untuk buat patung. Kemudian alat pembuatan patung dari bahan lunak ini contohnya butsir, meja putar, dan cetakan. Nah, bahan keras pembuatan patung ini adalah bahan yang bersifat keras dan lebih sulit dibentuk dan memerlukan teknik-teknik tertentu. Contohnya adalah batu, kayu jati, dan marmer. Alat pembuatan patung bahan keras contohnya palu, pahat, dan amplas. Anak-anak, cukup sekian minggu ini kita belajar yang semangat di rumah ya, walaupun kita tidak bisa bertemu. Tapi kalau ada pertanyaan, anak-anak bisa hubungi Bu Dila melalui Vicon atau dari
grup chat di WA ya. Selamat belajar anak-anak. Sekian dari Budila. Sampai jumpa lagi nanti di pembelajaran subtema kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.